Hai, jumpa lagi di channel YouTube Tutorial. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan tonton hingga selesai. Terima kasih. Bagi yang tidak sengaja menemukan link video ini ataupun ketika scroll YouTube menemukan video ini adalah proses pendaftaran ya untuk PPDB yang diselenggarakan di Provinsi Aceh. Oke, langsung saja ya. Di sini saya tidak akan memotong ataupun mengedit videonya, jadi real apa adanya. Jadi kalau ada kesalahan, ya dimaklumi saja ya. Oke, langsung kita akses ke websitenya. Jadi untuk website yang pendaftaran itu ada di sini. Ya, ini adalah website pendaftaran PPDB untuk wilayah Provinsi Aceh ya. Jadi serentak seluruh Aceh jenjang SMA pendaftarannya dilakukan di website ini. Oke. Selanjutnya website ini kita akses, maka akan tampil seperti ini. Oke, ini ada tampilan beranda utama dari websitenya ya. Jadi ada informasi-informasi semuanya ada di sini. Jalur-jalurnya ada 3 jalur, zonasi, afirmasi, dan pindah orang tua. Setiap jalur memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pendaftar. Nah, sekarang ada total 377 sekolah dengan total pendaftaran sudah mencapai 8.900 ya, hampir 9.000 data. Dengan kuota untuk jalur zonasi ada sekitar 33.000 tersebar di seluruh Aceh ya. Ada kuota afirmasi dan kuota pindah orang tua. Oke, ini adalah jumlah sekolah untuk setiap wilayah yang ada di Aceh. Oke, sudah, ini informasinya semua sangat jelas dan sangat informatif ya. Tinggal dicek aja kalau ada informasi di sini, kita bisa bacakan landasan hukumnya apa, kemudian pelaksanaan PPDB-nya, zonasi, afirmasi, dan pindah orang tua. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan saja masuk ke bagian pendaftaran ya. Kita akan klik tombol pendaftaran yang ada hijau plus seperti ini. Pendaftaran kita klik saja. Nah, di sini kita akan melakukan proses pendaftaran. Jadi bagi pendaftar, dia harus memilih dulu zonasi, afirmasi, dan pindah orang tua. Apa itu zonasi, afirmasi, dan pindah orang tua? Silakan di googling saja ya. Di Google, di situ akan terlihat penjelasan zonasi apa, afirmasi apa. Atau di sini juga ada. Kita lihat, dicek di informasi. Nah, di sini ada landasan hukumnya, bisa dicek. Kemudian di sini ada bentukannya seperti ini ya. Oke. Validasi dan silakan dibaca saja nanti. Oke, saya kembali lagi masuk ke bagian pendaftaran. Masuk ke beranda, masuk ke menu pendaftaran. Oke, di sini kita akan mengecek. Yang pertama cek NIK ya. Pertama cek NIK. Kita pilih dulu mau zonasi, afirmasi, atau pindah orang tua. Secara garis besar bisa saya sampaikan kalau zonasi berarti desa sudah dipetakan oleh dinas. Jadi desa-desa tertentu itu dinamakan dengan zonasi ya. Kalau afirmasi ini lebih tepatnya kepada yang pemegang kartu KIP, PIP ya, atau masyarakat yang kondisi ekonominya kurang mampu seperti itu ya. Kemudian ada berpindah orang tua, ini jalur pendaftaran yang ditujukan untuk orang tua yang kerjanya itu berpindah-pindah ya. Jadi kerja tidak bisa di satu wilayah, kadang harus pindah ke wilayah-wilayah yang lain ya. Jadi seperti itu, seperti halnya kepolisian, tentara gitu ya. Ketika ditugaskan ke daerah lain, maka keluarganya harus ikut dan anaknya juga harus bersekolah. Tidak mungkin tidak bersekolah. Makanya ada jalur pindah tugas orang tua. Oke, di sini saya akan mencoba mendaftar di jalur zonasi, nanti afirmasi dan pindah orang tua ya silakan dicoba saja sendiri, nanti kurang lebih sama prinsipnya. Saya akan pilih zonasi, kemudian akan saya isikan NIK. Jadi silakan isikan NIK sesuai dengan data NIK yang dimiliki. Oke, di sini saya buat sembarang saja. Ingat ini hanya sebagai contoh, bukan untuk ditiru ya. Kemudian kita masukkan NSN. NSN itu ada 10 digit ya. NSN itu ada 10 digit, yaitu isikan NSN-nya. Kemudian provinsi kita isikan Provinsi Aceh. Kemudian di sini kita pilih kabupatennya bebas. Saya akan pilih kabupaten saya. Kemudian kecamatannya juga bebas. Silakan sesuai dengan yang ada tertera di KK ya. Kalau tertera di KK-nya
kabupaten apa ya, silakan dipilih. Oke, saya pilih Lungbata desa. Ya, jadi di sini kita harus memilih sesuai dengan nama-nama desa yang ada di wilayah Provinsi Aceh, gitu ya. Sini akan saya pilih yang misalkan desanya ini contoh saja ya. Ingat, sekali lagi saya ingatkan ini adalah contoh. Itu kalau kita milih Provinsi Aceh. Kalau berada di luar Provinsi Aceh, maka silakan pilih luar Provinsi Aceh. Begitu ya. Kemudian nama lengkap, silakan diisikan nama lengkapnya. Ini contoh saja, kembali lagi saya ingatkan ini adalah contoh. Hendrawan. Maaf ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini tempat lahir kita isikan, tanggal lahirnya silakan diisikan. Kalau anak SMP masuk SMA tahun ini berarti kisaran tahunnya tahun 2006 ketuaan ya. 2008 gitu ya. 2008 itu udah paling tua, atau sekitarnya 2009 lah, bulan Juli gitu. Nah, tanggal lahir dia akan terhitung di sini. Ya, 2008 2009 lah usia masuk SMA gitu ya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, kalau berhasil dia akan langsung bisa selanjutnya, tapi kalau ternyata sudah terdaftar ya. Contoh misalkan sudah terdaftar seperti ini. Oke, saya tes. Nah, maka akan muncul tulisan merah seperti ini ya, sudah terdaftar. Nah, bagaimana caranya ya kalau muncul tanda merah seperti ini ya? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Di sini ada nomor helpdesk. Nah, di sini sudah disiapkan nomor helpdesk. Nah, bisa dihubungi. Bisa dihubungi nomor ini sesuai dengan jam kerjanya. Kalau sudah lewat dari jam kerja ini ya mohon maaf ya. Bisa mungkin secara online yang ada tertera di bagian bawahnya. Facebook, ini ada logo Instagram, ada Twitter ya, silahkanlah kemana bisa dihubungi. Oke. Selanjutnya, ingat ya, kalau prosesnya tadi sudah terdaftar, muncul merah seperti ini, ya jangan khawatir, jangan panik. Di sini sudah tertera helpdesk-nya yang siap membantu para pendaftar. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya. Nah, asal sekolah silakan diisikan. Asal sekolahnya dari SMP mana. Kemudian isikan pas foto 3x4. Jenis kelamin diisi. Berat badan juga diisi. Berat badan ini ingat, saya ingatkan kembali ini adalah contoh ya. Jadi saya isinya asal-asalan saja. Tapi nanti jangan dicoba asal-asal. Oke. Saudara kandung 3, anak kedua misalkan. Agamanya ini sifatnya pilihan semua. 1 yatim piatu. Tinggal bersama orang tua, wali atau wali dan seterusnya ya. Ini hanya formalitas formulir saja. Jadi silakan dipilih. Selanjutnya adalah biodata ayah. Isikan nama ayahnya siapa ya. Kemudian pekerjaannya silakan diisikan, pendidikan ayah apa. Isikan sesuai dengan data yang sebenarnya. Oke, alamat ayah silakan bebas. Bukan bebas ya, sesuai dengan data aslinya nanti. Jangan sampai nanti ditolak oleh sekolah karena berbeda data dengan aslinya ya. Selanjutnya, pekerjaan ibu silakan diisi bebas. Bukan bebas lagi. Ini salah lagi ya. Oke, sesuaikan dengan data aslinya gitu ya. Oke, selanjutnya tinggal klik selanjutnya. Kemudian ya, pilihan. Nah, bagaimana cara kita memilih pilihan sekolah? Untuk pilihan sekolah ya, ini akan disesuaikan dengan pilihan desa ya. Desa yang ada di awal. Saya kembali lagi. Nah, di sini ada pilihan desa. Nah, untuk pilihan sekolah itu akan disesuaikan dengan desa yang ada di sini. Begitu ya. Jadi ketika desanya memilih desa apa gitu, maka akan menyesuaikan di pilihan satunya. Begini ya. Yang keluar adalah Banda Aceh. Jadi karena tadi saya memilih kota Banda Aceh, maka yang tampil di sini adalah semua kota yang ada di Banda Aceh. Nah, kenapa ini bisa masuk kota yang tidak ada di Banda Aceh? Nah, itu saya kurang paham juga. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung sama helpdesk yang ada di nomor kontak helpdesk-nya. Oke, pilihan pertama. Ya, pilih sekolah yang berdekatan dengan sekolah. Ingat, pilih sekolah SMA yang berdekatan dengan desanya. Itu adalah pilihan pertama. Oke, jangan sampai memilih sekolah yang jauh. Kita tinggalnya desanya di mana,
kita memilih sekolah yang misalkan pinginnya ke sekolah unggul, itu tidak disarankan ya, karena semua sekolah ini semangatnya kita akan membangun sekolah unggul untuk semua sekolah. Jadi tidak ada unggul itu hanya di satu sekolah saja. Oke, itu semangatnya seperti itu. Kita milih misalkan desanya tadi saya di Lungbata, jadi harus tahu sekolah-sekolah ini letaknya di mana sehingga tidak salah memilih. Oke, ingat sekali lagi harus tahu desa-desanya ada di mana untuk setiap sekolah yang ada di sini. Pilihan pertama pastikan adalah sekolah yang paling dekat dengan rumah. Jangan memilih sekolah yang terlalu jauh dari rumah. Seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal klik tombol simpan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan token. Nah, ini saya menggunakan komputer ya. Saya login membuat akun pendaftaran menggunakan komputer. Nah, kalau nanti misalkan masyarakat ataupun pendaftar menggunakan handphone, saya sarankan untuk lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati, lebih pelan-pelan, jangan terlalu cepat next-nya. Jadi pokoknya santai, slow. Ketika klik tidak ada respon, jangan langsung dipaksa klik banyak-banyak ya. Karena akan berpengaruh nanti tokennya ini jadi tidak terlihat atau terabaikan gitu ya. Jadi saya sarankan kalau mau lebih aman ya, silahkan menggunakan komputer lah untuk melakukan proses pendaftaran. Oke. Kemudian kita muncul seperti ini. Jangan di close, tampilan ini jangan di close ya. Silakan dicatat informasi token dan informasi NIK. NIK bisa dilihat di kartu keluarga, token tidak bisa dilihat di kartu keluarga. Jadi harus dicatat ya. Token ini harus dicatat. Karena saya menggunakan komputer, saya tinggal membuka tab baru saja ya. Kita buka tab baru, kita buka lagi websitenya. Tabnya ada di atas ini. Kemudian yang saya lakukan masuk ke menu masuk ya. Masuk ke menu masuk atau klik di tombol masuk ini seperti ini. Kita klik tombol masuk. Nah, di sini kita isikan tokennya. Oke. Di sini kita isikan tokennya. Kita coba masukkan NIK terlebih dahulu. Ini saya copy. Kemudian masukin ke sini. Selanjutnya masukkan token. Ini saya copy. Saya masukkan ke sini. Kemudian tinggal klik tombol masuk. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini pendaftar bisa melihat apa yang diisi pada menu sebelumnya. Ya, di sini silakan melihat. Oh, salah di bagian nama misalkan. Ya, ada yang tertinggal, tinggal diedit data. Nah, di sini silakan diedit Hendrawan Syah misalkan seperti ini. Oh, NSN-nya keliru, di sininya ada 4 ya, silakan diedit. Ya, silakan diedit semuanya sesuai dengan data aslinya. Tanggal lahirnya keliru, silakan diedit. Nah, kalau NIK salah bagaimana? NIK tidak bisa diedit ya. NIK di sini tidak bisa diedit karena NIK itu adalah data real ya, atau data utama ya, data utama yang tidak bisa diedit. Solusinya bagaimana kalau ada kesalahan NIK? Ya, silakan lapor ke nomor yang ada di awal tadi yang saya jelaskan di awal, nomor helpdesk ya. Oke, kalau ada kesalahan silakan diedit di sini. Kemudian tinggal klik tombol update. Nah, selanjutnya apa tahapannya? Melihat pilihan sekolah. Pilihan sekolah silakan lihat ada salah atau tidak. Ya, ada salah atau tidak. Misalkan pilihan 1, oh saya mau rubah pilihan 1. Ya, tidak mau di SMA 4, silakan dirubah. Pilih 8 misalkan, silakan. Oke, tinggal perbarui, dia akan berubah. Seperti itu, ya. Oke, tahap selanjutnya apa? Di bawah di situ ada upload-uploadan ya. Tinggal dipilih bagian mana yang belum dikerjakan. Jadi di-upload. Setelah melakukan proses upload semuanya, baru kita preview kartu pendaftaran. Tampilannya seperti ini, nanti ada fotonya di sini ya. Ini baru kita download dan kita ikuti instruksi yang ada di sini ya. Lembar kartu pendaftaran dicetak 2 rangkap. Jadi ketika setelah di-download, dia harus dicetak sebanyak 2 rangkap. Ini hasil downloadnya. Kita harus cetak 2 rangkap.
Kemudian ini QR code-nya dapat dipindai. Oke, kemudian nah, diantar ke sekolah. Jadi berkas ini tampilan ini kita antarkan ke sekolah sebanyak 2 rangkap seperti ini ya. 1 untuk peserta, 1 untuk sekolah. Jadi diantar ke sekolah lengkap dengan di sini ada ya, lengkap dengan KK ya. Di sini uploadnya KK, surat aktif dan akte kelahiran. Jadi semua berkas yang diupload di sini pada webnya ya, harus diantar ke sekolah untuk dilakukan proses verifikasi ya. Jadi habis di-upload, dikerjakan di sisi online-nya, maka para pendaftar harus datang ke sekolah membawa berkas yang diminta. Oke. Di sini ada upload KK, maka KK-nya dibawa untuk diserahkan ke sekolah diverifikasi ya. Surat keterangan aktif juga dibawa ke sekolah untuk diverifikasi, akte kelahiran juga sama, pas foto juga sama. Jadi dibawa ke sekolah untuk dilakukan proses verifikasi. Nah, selanjutnya apa? Setelah mengisi sini semua, sudah mencetak ya. Selanjutnya apa? Datang ke sekolah, kasih tahu sudah mendaftar secara online, sekolah memeriksa berkas-berkasnya semuanya, tinggal pulang ke rumah menunggu proses perangkingan ya. Jadi tinggal menunggu proses perangkingan. Di mana lihat pengumuman proses perangkingannya, login kembali. Makanya token ini harus dijaga, jangan sampai hilang. Login kembali seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul ini informasi untuk saat ini dalam proses pendaftaran. Jadi kita pendaftar ini masih dalam tahap pendaftaran. Nanti setelah verifikasi akan masuk kemari datanya ya. Jadi operator sekolah nanti akan dikasih akses untuk melakukan verifikasi. Nanti kalau sudah pindah kemari, maka menu edit dan sebagainya tidak bisa diakses lagi ya. Selanjutnya apa? Menunggu proses pengumuman. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat, di waktu yang padat ini. Mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan bagi yang masih belum mengetahui prosesnya ya. Jadi saya ulang kembali, lakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian mengisi data-data yang diminta, mengupload semua berkas-berkas yang diminta di aplikasi, dan kemudian datang ke sekolah dengan membawa berkas-berkas yang diupload tadi. Fungsinya apa? Untuk sekolah melakukan verifikasi. Sehingga setelah diverifikasi sekolah, maka berhak untuk menunggu hasil pengumuman. Ya, lulus atau tidaknya maka ditentukan oleh prioritas desa yang berada di sekolah tersebut, ditambah dengan usia peserta. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu. Sekian, dan ingat, tidak ada potongan-potongan dari video ini, apa adanya. Mudah-mudahan tidak jadi sebuah permasalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.